Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini SPD. Saya adalah guru matematika pada SMPN Negeri 9 Depok, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 pada Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring pada SMPN Negeri 9 Depok dengan materi statistika, yaitu menganalisis data. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan pandemi ini kalian selalu jaga kesehatan. Jika keluar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Untuk memulai pembelajaran hari ini supaya ilmu kita bermanfaat dan berkah, sebaiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Indri. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Indri. Alhamdulillah ini sepertinya udah hadir semua ya. Nah, untuk sebagai data Ibu, kalian isi absen di Google Form. Ibu sudah ngirim absennya ke chat ya. Silakan absen dulu. Yes. Yes ya. Oke. Nomor absen 5. Oke. 9. Oke. 12. Oke. Oke, ya. 2. Nomor absen 2. Yes. Ya, siap. Insya Allah kalian udah siap untuk belajar hari ini ya. Ibu akan share screen untuk pembelajaran hari ini. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang statistika, tentang menganalisis data. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Ini untuk indikatornya. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan, memprediksi data dari distribusi data yang diberikan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi data yang diberikan. Nah, coba persepsinya. Ada yang masih ingat nggak apa itu statistika? Adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan data, penyajian, analisis, sampai terbentuk kesimpulan. Nah, itu ya, ini adalah yang namanya ilmu statistika. Nah, pada waktu kelas 7 kalian telah belajar tentang cara menyajikan data. Sekarang Ibu nanya, cara menyajikan data itu bisa dalam beberapa bentuk. Coba, apa saja kira-kira? Tabel. Ya, terus apa lagi? Diagram batang. Diagram batang, apa lagi? Diagram lingkaran, apa lagi? Diagram garis. Diagram garis, ya. Nah, sekarang di sini terdapat tabel yang menyediakan data 20 siswa dengan pilihan rasa es krim yang mereka sukai. Ternyata di sini ada yang menyukai, Adi menyukai rasa es krim coklat, Bimo rasa es krim stroberi,
Ratu menyukai rasa es krim vanila. Nah, setelah dianalisis, didapatkanlah bahwa yang menyukai rasa es krim coklat di sini ada berapa? 9. Ada 9. Yang menyukai es krim rasa vanila ada berapa? 5. 5. Yang menyukai es krim stroberi? 6. Nah, ini pada pembelajaran kelas 7 kalian telah belajar. Ini ketika dianalisis bisa disajikan dalam sebuah diagram. Ini namanya diagram apa? Batang. Diagram batang. Selanjutnya bisa juga disajikan dalam sebuah diagram. Diagram apa ini namanya? Lingkaran. Diagram apa ini? Diagram garis. Nah, diagram garis. Nah, untuk menyelesaikan sebuah diagram lingkaran tentunya kita harus menghitung dulu kan. Ini 30% ini dari mana? 45% ini dari mana? 25% ini dari mana? Berarti harus dihitung dulu kan. Tadi yang menyukai es krim coklat itu udah berapa? 9. 9. Karena ini berbentuk persen, maka 9 per berapa? 20. 20 dari mana? Jumlah. Dari jumlah banyak siswa yang menyukai es krim. Tadi ada 20. Sekarang kita kerjakan. Ayo. 9 per 20 kali 100%. Berapa hasilnya? 45. Iya, betul. Sekarang yang menyukai rasa vanila di sini datanya ada 5 orang. 5 per berapa di sini? 20. Sama ya, 20-nya dari mana, Indri? Dari jumlah siswa. Dari jumlah siswa. Kali 100% berapa, Dea? 25. Berapa? 25. 25%, ya betul. Nah, sekarang yang menyukai rasa es krim stroberi. Ada yang menyukai rasa es krim stroberi di sini? Ada yang nggak yang suka rasa es krim stroberi? Ada. Kayaknya semuanya kalian suka deh. Yang menyukai es krim stroberi ini di sini terdata berapa orang? 6 orang. 6 per berapa? 20. 20 kali 100% berapa? 30. 30%. Nah, setelah dapat hasilnya baru kalian bisa disajikan dalam sebuah diagram. Namanya ini diagram apa? Diagram. Jadi sebelum ke dalam lingkaran itu kalian harus mencari dulu berapa persen yang ditaruh di sini. Kalian menggambarnya bisa menggunakan apa? Komputer bisa. Kalau di komputer bisa menggunakan di Excel ataupun di PowerPoint juga bisa. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya setiap ilmu itu ada manfaatnya. Apa ya manfaat pembelajaran hari ini? Coba Ibu kita tolong, siapa yang membacakan manfaat pembelajaran hari ini apa ya? Saya, Bu. Siapa? Naila. Naila, ya silakan Naila. Coba tolong dibacakan. Dari sebuah data, kita dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 ini, Badan Perencana Pembangunan Nasional memprediksi angka kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 10,63%. Artinya akan ada tambahan sekitar 4 juta penduduk miskin. Angka tersebut tentunya didapatkan melalui survei pengumpulan data. Data juga dapat membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, kalian kemarin telah melaksanakan kan diskusinya ya. Kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dengan benar. Kalian juga bisa menganalisis data dari suatu data yang diberikan dengan teliti. Kemudian kalian juga bisa memprediksi data dari distribusi data yang diberikan dengan benar, dan kalian juga bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan distribusi data yang diberikan dengan benar. Nah, ini adalah agenda aktivitas kegiatan untuk pembelajaran hari ini. Pada tahap asinkronus, kalian membentuk kelompok, kemudian kalian telah berdiskusi. Nah, untuk hari ini, pada tahap sinkronus, yaitu dengan kita ber-Zoom meeting ini, kalian akan mengamati tayangan pada PPT.
Setelah itu kalian akan presentasi yang akan diwakili salah satu teman kalian dari setiap kelompok, dan terakhir akan ada evaluasi. Ya, ini untuk pembelajaran hari ini, agenda kegiatan hari ini. Nah, pada hari kemarin Ibu telah mengirimkan bahan ajarnya, yaitu PPT dalam bentuk PPT dan video pembelajarannya. Ibu juga telah mengirimkan LKPD pada Google Classroom, dan kalian juga telah berdiskusi. Ini adalah hasil diskusi pada hari kemarin yang telah kalian laksanakan pada tahap asinkronus. Ini ada hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini hasil diskusi kalian. Ayo kita mengamati. Nih, ini ada gambar apa ya anak-anak? Upacara. Anak-anak dan siapa ini? Yang sedang upacara? Bapak dan Ibu guru. Anak-anak dan Bapak Ibu guru sedang upacara. Pada saat upacara, kita sering memperhatikan teman-teman dan guru kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah guru dan siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 165 cm, ada yang 160 cm, ada yang 150 cm, atau bahkan 140 cm. Susunan barisan mereka pun ada yang tidak berurutan dari yang rendah ke yang tinggi atau sebaliknya, bahkan ada yang tingginya sama. Nah, secara tidak sadar kalian itu telah melakukan analisis data dengan membandingkan tinggi atau berat badan teman kalian. Pada kemarin diskusi, kita telah belajar tentang cara mengumpulkan apa? Warna kesukaan. Ya, warna kesukaan. Ya, betul. Nah, yuk kita analisis, kita amati. Ini adalah diagram pendapatan toko online. Nah, di sini pendapatan dalam 1 minggu dari Senin sampai Minggu. Kalian bisa lihat datanya? Bisa, Bu. Di sini kira-kira pendapatan yang paling tinggi ada di hari apa? Minggu. Ada berapa hari Minggu pendapatannya? 7 juta. Nah, dan yang paling rendah di hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis pendapatannya berapa? 2.500.000. 2.500.000. Kira-kira coba dihitung sama Devita. Devita, kira-kira berapa ya selisih dari pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah? Berapa selisihnya? 1.500.000. Ya, selisihnya adalah 4.500.000. 7 juta dikurangi 2.500.000, hasilnya adalah 4.500.000. Kalau pendapatan di hari Senin itu berapa ini? 5.500.000. Iya, betul. Nah, sekarang ada data banyak siswa kelas 8 SMP juara. Di sini dikatakan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2009 adalah 60% dari total siswa pada tahun tersebut. Nah, sebelum kita menghitung, kita lihat dulu pada tahun 2009 itu semua siswa laki-laki dan perempuan ada berapa? 100. Ada 100. Pada 2010 ada berapa? 20. 20. 2011. Afriza ada berapa di sini? 140, Bu. Ferdinand 2012 ada berapa sini? 130. 130 ya. Yehezkiel pada tahun 2015 ada berapa di sini? 180, Bu. Ya, 180. Nah, sekarang banyak siswa perempuan pada tahun 2009 itu katanya ada 60%. 60% dari berapa ya? Dari 100. Ya, berarti 60 per berapa? 100. Per 100 kali berapa? 100. Kali 100. Berapa hasilnya? 60. 60 siswa. Siswa apa ini tadi? Perempuan. Siswa perempuan.
Jadi ada 60 siswa perempuan. Nah, sekarang banyaknya siswa perempuan pada tahun 2014 itu adalah sebanyak 40%. Kalian lihat dulu 2014 itu jumlah siswanya ada berapa? 160. 160. Berarti di sini ditulisnya bagaimana? 40 per 100 dikali 160 per 100 kali berapa? 160. Kali 160. Berapa? Coba dihitung. 64. 64 siswa perempuan. Nah, sekarang apakah bisa disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2009 itu lebih banyak dibandingkan tahun 2014? Betul nggak? Enggak, salah. Salah, berarti tidak dapat apa? Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Karena apa? Siswa 2014 Karena siswa pada lebih tahun banyak. 2014 lebih Banyak. banyak. Ya, ini artinya kita telah memprediksi ya. Nah, selanjutnya, sekarang anak-anak, di sini ada data flash disk, besarnya itu sebesar 4 GB. Flash disk ini adalah punya Ferdinand. Ferdinand ada nggak Ferdinand? Ada, Bu. Ada. Ferdinand, ini adalah flash disk punya kamu nih. Di sini terdata bahwa foto ini ada berapa persen ya fotonya? 20%, Bu. Ada 20%. Berarti kira-kira berapa MB ya kalau 20% itu? 800 MB ya. Nah, sekarang ini jika Ferdinand ingin menambahkan data materi ajar sebesar 700 MB, apakah kapasitas pada flash disk tersebut masih cukup? Nah, kita sebelum menjawabnya tentu kita harus menghitung dulu kan di sini ya. Di sini foto ada 20%. Musiknya ada berapa di sini? 20%. 20%. Terus materi ajar ada berapa di sini? 40. 40. Terus di sini juga ada lainnya. Ada berapa? 10%. Yang kosongnya masih ada berapa? 10%. 10%. Nah, sekarang kalau Ferdinand ingin menambahkan materi ajar sebesar 700 MB, kita harus lihat dulu di sini kapasitas yang apanya yang harus kita lihat. Kosong. Yang kosong. Yang kosongnya adalah 10%. 10 per berapa? 100. Per 100 kali berapa? 4.000. 4.000 MB. Jadi berapa yang kosongnya? 400 MB. 400 MB. Nah, sekarang Ferdinand ingin menambahkan datanya adalah 700 MB. Cukup atau enggak? Enggak. Enggak, kenapa enggak cukup? Karena data butuhnya 700 MB. Ya, karena data materi ajarnya lebih banyak, sementara yang kosongnya hanya 400. Nah, sekarang karena materi ini adalah hal yang penting yang harus disimpan oleh Ferdinand, kira-kira bisa nggak disimpan? Enggak. Bisa. Hah? Bisa. Kenapa bisa? Kalau mau disimpan, karena materi ini penting, berarti harus ada yang diapain nih? Hapus. Ada yang dihapus. Yang dihapusnya bagian yang mana kira-kira? Lainnya. Boleh yang lainnya. Boleh juga yang mana? Yang musik. Musik, karena musik kan nggak begitu penting. Misalkan ya, boleh dihapus musiknya. Nah, sekarang kalau Ferdinand, maunya kamu yang dihapus yang mana Ferdinand? Foto. Yang foto, oh iya fotonya kamu hapus. Berarti kalau foto dihapus nih, berarti di sini akan ada sisa berapa ya? Nah, fotonya ada berapa MB? 20%. 20%. Berarti di sini tulis ya 20 per 100 kali berapa?
4.000 MB. Jadi berapa foto yang dihapus itu? Ada berapa MB? 800 MB. Nah, sekarang yang kosongnya jadi ada berapa nih? 1.200. 1.200. Sekarang jadi Ferdinand bisa nggak menambahkan materi ajarnya? Bisa. Nah, karena sudah memenuhi ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Apakah pemilihan ketua OSIS bisa menggunakan analisis data? Pemilihan ketua OSIS. Yang lain ada yang mau jawab nggak? Bisa nggak pemilihan ketua OSIS itu menggunakan analisis data? Bisa nggak? Bisa, Bu. Yang lain? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Pertama, kita saat pengumpulan memilih ketua OSIS berarti kan kita menentukan dulu siapa kandidatnya, siapa pemilihnya. Nah, nanti dikumpulkan datanya. Yang terbanyak berarti itu jadi ketua OSISnya. Bisa yang pertama dengan cara mengumpulkan data dulu. Terus kamu juga bisa dengan cara setelah mengumpulkan data, bisa nggak datanya tersebut dibuat dalam bentuk tabel? Bisa nggak? Bisa. Nah, atau dalam bentuk diagram. Bisa, nanti siapa yang paling tinggi dapatnya. Berarti itu kan bisa kan dalam bentuk diagram batang, ataupun dalam bentuk diagram lingkaran, ataupun dalam bentuk diagram garis. Ya, bisa. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Apakah dalam diagram lingkaran bisa dibuat dengan derajat? Diagram lingkaran itu bisa dibuat dalam derajat nggak? Kalau ini kan dalam apa ini? Ibu Persen. tunjukkan. Dalam persen ya. Kalau dalam derajat bisa nggak? Bisa. Kalau dalam derajat itu berarti satu putaran penuh ada berapa ya? 360 360 derajat. Kalau ini dalam persen ada berapa? 100%. 100%. Jadi jawabannya bisa ya Nurul, dalam derajat itu berarti bisa. Sudah melakukan diskusi pada hari kemarin, maka kita akan langsung ke presentasi kelompok yang akan diwakili oleh salah satu teman kalian yang mempresentasikan. Yang pertama akan presentasi adalah kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Siapa? PD dari kelompok 1. Silakan Danar, perkenalkan dulu kelompoknya siapa saja. Yang pertama ada Danar Nabi, yang kedua Claudia Meka, yang ketiga ada Devita Trihapsari, yang keempat ada Indriana Putri Utami. Diagram lingkaran di atas menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Silahkan kalian analisis data tersebut dengan teliti. Nah ini silakan nomor 1. Berapa banyak siswa yang menyukai ekstrakurikuler senam? Senam 20/100 dikali 200 sama dengan 40. Jadi banyak siswa yang menyukai ekstrakurikuler senam adalah 40. Ya, nomor 2-nya silakan. Ekstrakurikuler apakah yang peminatnya paling sedikit? Berapa jumlah siswa yang mengikutinya? Ekstrakurikuler paling sedikit adalah MIPA, yaitu 10%. 10/100 dikali 200 siswa sama dengan 20 siswa. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler MIPA yaitu 20 siswa. Ya, baik. Terima kasih Danar untuk presentasi dari perwakilan dari kelompok yang pertama. Sekarang presentasi dari kelompok yang kedua. Siapa yang akan presentasi dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afriza dari kelompok 2 yang beranggotakan Jihan, Tania, Mahdamoza, dan Mozart. Berapa selisih antara ekstrakurikuler yang banyak peminatnya dengan ekstrakurikuler yang sedikit peminatnya? Dijawab, 40 siswa.
ekstrakurikuler dengan peminat terbanyak kurang ekstrakurikuler dengan sedikit peminatnya. Yang banyak peminatnya terdiri atas poli ya, dan yang sedikit peminatnya adalah MIPA. Poli sama dengan 30/100 dikali 200 siswa sama dengan 60 siswa. MIPA 10/100 dikali 200 siswa sama dengan 20 siswa. Jadi 60% dikurang 20 siswa sama dengan 40 siswa. Jadi selisih ekstrakurikuler terbanyak dan ekstrakurikuler sedikit adalah 40 siswa. Ya, kemudian nomor 4-nya. Nomor 4. Apakah dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler robotik lebih banyak dibandingkan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR? Jawabnya, ekstrakurikuler robotik sama dengan 15/100 dikali 200 siswa sama dengan 30 siswa, dan PMR 13/100 dikali 200 siswa sama dengan 26 siswa. Jadi antara ekstrakurikuler robotik dengan ekstrakurikuler PMR yang memiliki peminat lebih banyak adalah ekstrakurikuler robotik dengan jumlah 30 siswa. Ya, baik, terima kasih Aprija telah mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok 3? Saya, Bu. Siapa? Ferdinand. Bentar, Ferdinand. Ya, silakan. Mau perkenalkan dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Alexander Purba dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Hasana Agusning Tias, Naila Irwansyah, dan Rifki Ilhami. Coba kalian sajikan kembali data tersebut dalam bentuk tabel dengan menggunakan komputer. Jawaban. Pertama, ekstrakurikuler voli dengan presentasi 30% dan jumlah siswanya 60. Kedua, ekstrakurikuler senam dengan presentasi 20% dan jumlah siswanya 40. 3. Ekstrakurikuler bela diri dengan presentasi 12% dan jumlah siswanya 24. Yang keempat, robotik dengan presentasi 15%, jumlah siswanya 30. 5. PMR dengan presentasi 13% dengan jumlah siswa 26. Nomor 6, ekstrakurikuler MIPA dengan presentasi 10% dan jumlah siswa 20 siswa. Ya, baik, terima kasih Ferdinand untuk presentasi dari kelompok 3. Ini yang terakhir presentasi dari kelompok 4. Silakan siapa yang akan mewakili kelompok 4? Saya, Bu. Ya, siapa? Tiara Aulia Taskia Sinda. Ya, silakan Tiara, silakan. Perkenalkan dulu kelompok 4 siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Taskia Simba dari kelompok 4 yang beranggotakan Tanjung Citra Ananda, Yehezkiel, dan Yuda. Tiara presentasikan kegiatan 2. Semuanya ya. Kegiatan 2. Ini hasil dari kerja kelompok 4. Ayo. Kumpulkan data warna kesukaan teman sekelas kalian minimal 20 siswa berdasarkan data yang kalian dapatkan pada data warna kesukaan siswa sebagai berikut. Yang pertama ada Mahda Moza dengan warna kesukaan hitam, Rifki dengan warna kesukaan orange, Marsha Adila dengan warna kesukaan biru, Yasmin dengan warna kesukaan coklat, Yuda dengan warna kesukaan hitam, Hairunisa dengan warna kesukaan biru, Aisyah dengan warna kesukaan hitam, Jovan dengan warna kesukaan coklat, Jihan dengan warna kesukaan biru. Hitam yang disukai siswa itu ada 4. Warna orange itu ada 1. Siswa yang memiliki warna kesukaan coklat itu ada 3. Siswa yang memiliki warna kesukaan biru itu ada 6. Siswa yang memiliki
memiliki warna kesukaan hijau itu ada 4. Siswa yang memiliki warna kesukaan merah itu ada 2. Ya, nah sekarang nomor 2-nya. Berdasarkan data di atas, warna apakah yang paling banyak disukai? Yaitu biru. Dan nomor 3, berapa selisih antara warna yang paling banyak disukai dan warna yang paling sedikit disukai? Jawabannya, paling banyak disukai itu ada biru, yaitu 6 orang siswa yang menyukainya. Yang paling sedikit itu ada orange, yaitu 1. Sedangkan selisihnya yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 5. Ya, baik. Terima kasih Tiara telah mempresentasikan hasil dari kelompok FAT. Nah, sekarang Ibu akan melakukan penilaian dari mulai hasil diskusi sampai presentasi hari ini. Siapa kelompok yang terbaik? Ibu akan memilih kelompok siapa ya yang terbaik untuk presentasi hari ini. Dari diskusi kemarin yang paling rame, yang terbaik adalah kelompok 2. Kita kasih aplaus buat kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2 telah berdiskusi dengan baik. Untuk kelompok yang lainnya, Ibu ucapkan juga terima kasih. Bukannya tidak baik, kalian juga sudah sangat baik dalam berdiskusinya. Tapi untuk kedepannya ditingkatkan kembali supaya diskusinya lebih ramai dan lebih hidup ya. Kira-kira apa ya kesimpulan pembelajaran? Penyajian data, Bu. Penyajian data, apa lagi? Kumpulan data bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan juga tabel. Ya, silakan. Siapa lagi yang lainnya yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Apa? Kita tadi telah belajar tentang apa? Menganalisis data. Menganalisis data. Ya, apa lagi? Memprediksi data, terus menganalisis data. Nah, itu udah yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini adalah menganalisis data itu merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi soal. Ini ada sebuah evaluasi soal. Kalian kerjakan di buku tulis dan hasilnya silahkan kirim ke WA Ibu. Kalau tidak dikirim ke WA Ibu, boleh juga dikirim ke Google Classroom. Soalnya sudah Ibu share di Google Classroom, ya. Silahkan, atau boleh dikirim Google Classroom, atau juga boleh dikirim ke WA pribadi Ibu ya di Japri. Nih evaluasinya. Data di samping diambil dari sekelompok siswa yang berjumlah 36 dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Maka tentukanlah A. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler komputer. B. Selisih antara siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan drama. C. Apakah dapat disimpulkan bahwa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu lebih banyak dibandingkan dengan fotografi? Silakan kalian kerjakan, diisi di buku tulis, kemudian Ibu kasih waktu 10 menit dan dikirim ke WA Ibu. Nah, di sini dalam bentuk apa ya? Ini datanya ya. Tadi ada yang bertanya kan, bisa nggak Bu dalam bentuk derajat? Ternyata bisa ya, seperti ini nih. Ini komputer, ini berarti berapa derajat nih? Silakan kalian kerjakan. Ayo kameranya dibuka. Ibu lagi geser-geser kamera nih. Nah, ini sudah ada yang mulai mengirimkan ya. Ini ada Nurul, ada Tiara, ada Tanjung, ada Yehezkiel sudah mulai mengirimkan tugasnya. Yang lainnya yang belum, Ibu tunggu silahkan. Nah, ini ada Indri. Ya, Indri jawabannya sudah bagus. Di sini sudah ada, diketahuinya juga sudah ada.
Sudah tersusun soalnya. Ya Indri, bagus jawabannya. Terus ya Dea, ya ada Devita. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan evaluasinya. Yang lainnya Ibu tunggu. Ya, di sini sudah banyak nih yang mengirimkan hasil evaluasinya ya. Kira-kira apa yang bisa kita refleksikan pada pembelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian menarik pada pembelajaran hari ini? Mudah dipahami, Bu. Mudah dipahami. Terus apa lagi yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Diskusi kelompok, Bu. Diskusi kelompok. Apa lagi? Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Ilmu ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa lagi? PowerPoint-nya bagus, Bu. PowerPoint-nya bagus ya. Terima kasih. Hari selanjutnya yang akan kita pelajari masih tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data, yaitu mencari mean, median, dan modus. Itu adalah untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Alangkah baiknya jika pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Dea. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dea telah memimpin doa di akhir. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Dadah. Terima kasih.